Kata-kata bijak AA, game yang penuh makna dan nasihat motivasi kehidupan. Kita harus melatih hati kita agar tidak terlalu sensitif. Hati yang terlatih dan kuat akan terpelihara dari segala macam bentuk dendam kesumat. Bisnis yang tidak menjadi amal, tidak menjadi ilmu, dan memutuskan silaturahmi, walaupun menghasilkan uang tetapi itu semua sesungguhnya adalah bencana. Kesempatan untuk memperbaiki diri senantiasa terbuka lebar. Hanya saja ada yang bersegera, terlambat, menunda-nunda, bahkan lari darinya. Bersahaja dalam hidup. Jangan harap kita bisa menikmati hidup jika diri sendiri saja sudah kita tipu. Apa yang tersisa pada diri kita andai melihat diri sendiri saja tidak mampu. Salah satu ciri orang sombong adalah suka membangga-banggakan diri dan keluarganya di depan orang lain agar mereka kagum kepadanya. Bekerja keras. Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang ikhlas. Jangan merasa berjasa atau paling mulia, karena sesungguhnya semua itu hanyalah karunia Allah. Orang yang ikhlas tidak pernah kecewa dengan amal baik yang telah dia lakukan, karena yakin Allah Maha melihat dan akan membalasnya dengan adil. Jatuhnya wibawa seseorang manakala tidak selaras antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang ia perbuat. Orang yang mudah melemparkan kesalahan kepada orang lain akan memetik buah dari perbuatannya berupa kegagalan perjuangan diri. Betapa buruk perilaku munafik, seseorang menasihati orang lain agar rendah hati, padahal dirinya sendiri sedang berlaku sombong. Betapa indah para penyair merangkai kata-kata, namun sedikit saja dari ucapan mereka yang membekas di hati. Orang yang cerdik akan mempelajari hikmah di balik setiap kesalahan manusia untuk memperoleh pelajaran agar ke depan bisa menjadi lebih baik. Kiat hidup sukses dalam kesederhanaan yaitu sikap tenang, terampil, tertib, tekun, tegar, dan tawadu. Saat sadar akan kesalahan, saat itu Allah mencintai kita, karena dengan kesadaran itu kita akan bertaubat, saat itulah cinta dan ampunannya tercurah. Beribadah dengan benar hidup tanpa memaknainya sebagai ibadah ibarat hidup tanpa pondasi yang kuat, beribadah dengan benar membuat kita semakin tawadu. Tidak layak orang takut resiko kritik, sebab orang tidak akan menjadi hina dan jatuh harga dirinya karena dikritik. Jangan katakan pertolongan Allah datang terlambat. Boleh jadi kita sendiri yang terlambat menjemput pertolongan itu. Siapapun yang ingin doanya dikabulkan, maka sertai doa itu dengan harapan pada kemurahan Allah dan gelisah andai dia mengabaikan doa kita. Kedudukan kekasih Allah dapat diraih ketika seseorang selalu berusaha menjaga kesucian hati, serta terus memperbaiki hubungannya dengan Allah. Marilah kita mulai kejujuran dari hal yang kecil sekalipun. Pastikan tak ada dusta yang terucap, setiap perkataan terjamin kebenarannya. Jika kita memelihara kebencian dan dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis dan kita tidak akan pernah menjadi orang produktif. Sedekah yang paling utama adalah sedekah ketika dalam kondisi lapang dan mampu, maka janganlah kita menunda-nunda bersedekah sampai tiba waktu sempit. Jika kemudahan yang kita dapatkan membuat kita semakin jauh dari Allah, itu adalah musibah karena kita telah gagal menyikapi kemudahan itu. Setiap ketaatan berbuah kebaikan dan kebahagiaan, setiap kemaksiatan berakhir dengan penderitaan. Jujur kepada diri tak berharap orang lain menilai lebih dari kenyataan, adalah kunci ketenangan diri. Jangan gadaikan diri dengan menipu diri. Penyebab kemarahan dan kekecewaan yang kita alami bisa jadi adalah karena tidak terwujudnya keinginan dan harapan tinggi yang kita miliki. Kebohongan pertama akan melahirkan kebohongan-kebohongan lain yang akan menyebabkan seseorang kehilangan jati diri dan kemuliaannya. Sempurnakanlah ikhtiar dan janganlah menjadi takabur manakala ikhtiar itu berbuah sukses karena sukses adalah karunia Allah semata. Iman yang teguh adalah kekayaan termahal yang menjadi modal terpenting untuk meraih kemudahan dalam hidupnya. Bangunan tanpa pondasi akan roboh, demikian juga hidup. Kita tidak akan hidup sukses tanpa melakukan ibadah dengan niat benar dan sesuai contoh Rasulullah. Jika kita mengawali tindakan dengan mengetahui aturan main secara tuntas lalu mentaatinya, itu akan lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya.
Orang berilmu pengetahuan ibarat gula yang mengundang banyak semut. Dia menjadi cahaya bagi diri dan sekelilingnya. Rumah tangga yang kurang ilmu adalah rumah tangga yang hanya akrab dengan sikap emosi dan jauh dari kearifan. Lakukanlah segala pekerjaan dengan maksimal, sebab mengerjakan sesuatu setengah-setengah menunjukkan keraguan-raguan, dan ragu-ragu adalah sifat orang munafik. Saat kita melakukan kemaksiatan sebenarnya kita sedang mempersiapkan penderitaan, hanya taubat yang mampu membatalkannya. Ada nilai yang lebih tinggi dari doa, yaitu peluang perubahan diri menjadi lebih baik, lebih bermutu, lebih cemerlang, dan lebih dekat dengan Allah. Kita harus memiliki kesungguhan untuk memberantas segala bentuk kemaksiatan sebagai langkah awal agar hidup ini dinaungi pertolongan Allah. Tidak ada penghinaan yang akan membuat kita sengsara jika kita jadikan hal itu sebagai ladang amal untuk meningkatkan kemuliaan dengan memaafkan dan sabar. Kekayaan termahal yang dimiliki oleh seorang pemimpin bukanlah jabatan dan kedudukannya, melainkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatannya. Ciri seorang pemimpin yang baik akan nampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dengan perbuatannya. Jalinan kasih sayang tidak bisa dipaksakan. Bisa saja orang berpura-pura pengasih, tapi dengan cara itu kelak dia akan meringis perih. Konsentrasi orang yang ikhlas hanya satu, yaitu bagaimana agar apa yang dilakukannya mendapat ridha Allah. Tiada hari tanpa mencari ilmu, tiada hari kecuali bertambah amal, dan tiada hari kecuali akan menambah bersih hati kita dengan manajemen kalbu. Jangan pernah mengabaikan dengan siapa kita berteman, karena teman menentukan baik buruknya perilaku kita. Bersabar dalam kemudahan, kesuksesan, dan pujian itu lebih berat dibandingkan sabar dalam kesempitan. Mengobrol janji adalah mudah, menepati janji adalah amanah. Janganlah mudah berjanji, dan ingatlah, ingkar janji adalah ciri orang munafik. Seringkali kita egois, hanya mau mengingatkan orang lain namun enggan menerima masukan dari luar, padahal hal itu adalah kebaikan juga. Tindakan tepat menghadapi pemimpin yang zalim adalah dengan sabar, yaitu tidak mematuhinya ketika diperintah berbuat durhaka. Berbahagialah orang yang tidak pernah bergantung pada amal ikhtiarnya. Tubuh bersimbah keringat, berkuah peluh, tetapi hati tidak 100% tawakal kepada Allah. Warisan termahal dan terbaik dari diri kita untuk keluarga, keturunan, dan lingkungan adalah keindahan akhlak kita. Jangan pernah merasa mulia dengan merendahkan orang lain. Kemuliaan akan dimiliki oleh mereka yang rendah hati. Dengan membiasakan diri hidup mewah, secara tidak langsung kita telah memancing kecemburuan orang lain. Jadikanlah setiap kritik bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Tidak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan dari sebuah perpecahan, maka kunci menghindari perpecahan adalah mensyukuri perbedaan. Semakin banyak keinginan, semakin diperbudak. Inginlah selalu taat kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Alangkah beruntungnya jika orang yang kita teladani adalah orang yang sukses dalam urusan dunia dan akhirat. Tidak ada orang miskin atau kaya. Yang ada hanyalah hamba Allah yang dititipi rezeki yang berbeda sebagai bekal ibadah. Kemalangan adalah sebuah ujian yang harus dijadikan sebagai kekuatan yang bernilai, bukan kelemahan yang akan membuat hidup kita semakin terpuruk. Di antara yang membuat kita dihargai orang lain adalah karena Allah masih menutupi aib, keburukan dan kekurangan kita. Orang yang suka mengadu domba, dia meniru cara setan ketika menggoda manusia agar saling bermusuhan. Kalau musibah datang menimpa, maka segera kenakan pakaian sabar. Dengan sabar musibah yang terjadi akan membuka jalan bagi datangnya nikmat. Para pembohong akan dipenjara oleh kebohongannya sendiri, orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Ingatlah hidup hanya satu kali, ibadah adalah tiangnya. Tanpa tiang yang kokoh hidup ini akan ambruk dan tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kemuliaan akan lahir dari kerendahan hati, bukan dari kesombongan yang membuat mual orang yang melihatnya. Kemampuan orang tua mendidik anak ada batasnya, sedang pintu pertolongan Allah tiada terbatas.
maka iringi proses mendidik anak dengan doa. Kekuatan seseorang untuk berhenti dari perilaku buruk yang diperbuatnya akan menjadi salah satu kunci sukses dalam memburu pertolongan Allah. Saudaraku, kebahagiaan dunia sesungguhnya bukanlah terletak pada dunianya melainkan dari sikap kita yang benar dalam menyikapi segala kejadian yang ada. Larut dalam kesedihan justru akan menambah penderitaan, sebab itu memberi peluang setan untuk datang dengan bisikan-bisikannya. Kesuksesan sejati adalah ketika kita berhasil meyakinkan bahwa semua yang diperoleh pada dasarnya bersumber dari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan merasakan nikmat sabar tergantung sejauh mana keimanan kita terhadap takdir yang Allah tetapkan. Kesuksesan hanyalah milik orang yang amat gigih mengubah dirinya, dan tidak akan terjadi perubahan kecuali pada orang yang berani melihat kekurangan pada dirinya sendiri. Tidak setiap harapan harus diikuti. Harapan yang benar adalah yang mendorong untuk berbuat taat dan mencegah keinginan dari bermaksiat. Waspadalah terhadap barang mahal, bagus dan mewah, karena akan memperbudak diri kita. Takut rusak, hilang, minimal diperbudak ingin pamer. Terkadang kita jarang menyadari saat kita diberi masalah, sebenarnya saat itulah Allah sedang mendewasakan kita. Kejujuran seseorang akan membuat dirinya jauh lebih kaya dari sebanyak apapun kekayaan yang dimilikinya. Kendati bersimbah perlu berkuah keringat, menghabiskan tenaga, terkuras pikiran, kalau tidak ikhlas, tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak jarang kekayaan yang banyak malah membuat sebuah rumah tangga dimiskinkan oleh keinginan, ambisi dan kedengkian yang meluap-luap. Betapa indahnya budaya saling mengoreksi, menasehati, dan mengingatkan dalam kebaikan, karena dari sanalah rasa percaya diri akan tumbuh. Mari kita membangun kebajikan, sebab jika semua orang ingin merusak, lalu hendak kemana kita mencari tempat hidup? Ketika kita makin mengerti betapa besarnya penghargaan dari Allah, maka kian tidak berarti penghargaan yang kita terima dari manusia. Tidaklah salah orang bercita-cita menjadi kaya. Yang salah adalah ketika orang berpandangan bahwa kekayaan adalah segala-galanya. Putuskan setiap harapan selain kepada Allah. Putuskan setiap kerinduan selain rindu ingin berjumpa dengan Allah. Hati menjadi resah dan gelisah ketika kita terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup. Hatilah kalau melihat amal yang kita lakukan mulai melemah ketika diberi kesenangan, sebab itu adalah tanda bahwa kita kurang ikhlas dalam beramal. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan dan kehormatan dari setiap kebencian dan permusuhan selain kehinaan dan penderitaan yang berkepanjangan. Hati nurani yang hidup akan membuat seseorang sadar telah berbuat kesalahan dan semangat untuk memperbaikinya sehingga kesalahan tidak akan terulang lagi. Ilmu yang benar akan membangkitkan sifat tawadu. Seorang alim semakin bertambah ilmu semakin sadar akan luasnya ilmu Allah. Orang yang sibuk membangun topeng akan selalu dijajah topengnya sendiri. Orang yang membangun pribadi tak gentar kehilangan topeng. Rezeki itu tidak identik dengan uang dan harta, karena rezeki yang paling berharga dalam kehidupan adalah kejujuran untuk mengakui kesalahan yang diperbuat. Orang serakah tidak akan merasakan lezat dan manisnya kenikmatan, dia bagaikan orang makan yang pernah merasakan kenyang dan nikmatnya makan. Kedengkian tidak akan mengubah sesuatu menjadi lebih baik kecuali akan mengubah keadaan diri menjadi sengsara, hina, dan cenderung menzalimi orang lain. Jangan menyalahkan siapapun jika hidup kita terpuruk. Pada dasarnya, semua itu terjadi karena kita zalim terhadap nikmat Allah. Carilah ilmu dan hikmah dari orang-orang dermawan. Mereka mungkin tidak kaya harta namun melimpah kasih sayang. Orang yang ikhlas tidak silau oleh gemerlapnya dunia, sehingga dia tidak pernah mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah. Kasih sayang Allah ada dalam setiap ketentuannya, karena ketidaktahuanlah hanya sedikit manusia yang merasakannya. Tugas pemimpin rumah tangga selain mengendalikan, juga mengatur, menentukan arah, dan mengawasi sistem untuk mencapai tujuan. Ladang untuk berkarya amatlah luas. Hiduplah dengan menjaga kebersihan hati, maka hidup ini akan menjadi indah dan penuh makna. Waspadalah ketika ibadah sudah mulai malas dan maksiat mulai sering dilakukan, karena itu adalah pertanda mulai memudarnya perhatian Allah kepada kita.
Beruntunglah wanita salehah karena menjadi cahaya bagi keluarga dan melahirkan generasi dambaan. Kelak dia akan menjadi bidadari surga. Sesekali berhentilah sekedar untuk bersantai. Bukan untuk terlena, namun membangun semangat untuk perjuangan berikutnya. Bantu sesama. Kalau orang yang kita bantu kemudian membantu orang lain, insya Allah akan terjadi sinergi. Hendaklah kita tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun, meski hanya menemui saudara kita dengan wajah yang berseri. Berlaku adillah terhadap siapapun, termasuk musuh, karena Allah telah mengharamkan kezaliman secara mutlak. Beruntunglah bagi orang yang dititipi potensi kelebihan dan dikaruniakan kesanggupan oleh Allah untuk memanfaatkannya bagi kebaikan masyarakat. Kegagalan biasanya disebabkan oleh satu kelemahan manusia, yaitu tidak adanya keseimbangan antara keinginan dan kesungguhan dalam menyempurnakan ikhtiar. Hidup bersahaja, selalu saja mempesona karena cermin dari pribadi yang tak diperbudak bermegah-megah, tak ditipu oleh hawa nafsu. Orang yang ingin cepat menikmati hasil tanpa mempedulikan proses cenderung kehilangan arah sebab dia selalu dipermainkan keraguan. Biasakanlah untuk jujur. Karena kejujuran itu menuntun kita pada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun kita pada keselamatan. Kemerdekaan hakiki adalah bila kita tidak diperbudak keinginan dipuji, dihargai, dihormati, dibalas budi oleh orang lain. Kemerdekaan adalah milik orang yang ikhlas. Bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Keikhlasan menjadikan pribadi menjadi lebih berani, kokoh, tegar dan penuh dengan cahaya keindahan. Berbuat kebajikan bagi seorang hamba ikhlas adalah dengan menyembunyikan amal dari pandangan manusia, seperti dia sembunyikan aib-aibnya. Hawa nafsu adalah kendaraan setan. Orang yang mengikuti hawa nafsunya akan terhalang untuk berbuat amal saleh yang Allah ridha. Banyak orang menginginkan kebahagiaan, namun seringkali justru sebaliknya yang dialami, sebab dia salah dalam memahami arti kebahagiaan itu sendiri. Wanita yang cerdas adalah yang mampu menempatkan diri dengan baik sebagai anak, istri, dan ibu serta mampu membaca potensi kebaikan dimanapun dia berada. Orang jahat bukan hanya para pembunuh. Orang yang bermuka dua juga sangat jahat, sebab ia mampu menghancurkan negara yang kuat sekalipun. Semoga hari-hari yang kita jalani membuat kita semakin mengenal pencipta kita yang telah mengurus diri kita. Dialah Allah sumber kebahagiaan bagi kita. Sebaik-baiknya nasihat untuk manusia adalah kitab Allah. Jika manusia telah mengabaikannya, hendak kemana mereka mencari petunjuk? Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang masih memiliki kepekaan, karena andai kata kita kehilangan kepekaan, yang akan kita hadapi adalah kesulitan-kesulitan. Semakin banyak keinginan duniawi semakin mencuri pikiran, waktu, tenaga dan kebahagiaan kita, padahal kebahagiaan dan kecukupan adalah milik orang yang bersyukur. Sekolah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian. Hidup menentukan lulus tidaknya kita dari ujian itu. Saat kita melakukan ketaatan sebenarnya kita sedang mempersiapkan kebahagiaan. Keuntungan itu tidak selalu berwujud materi. Boleh jadi terhalangnya dari materi adalah keuntungan bagi kita untuk mendapatkan ilmu dan hikmah yang lebih berharga. Rasa sakit yang kita alami jangan dijadikan kesempatan untuk bermanja agar mendapat perhatian lebih dan membebani orang lain. Semakin gemar berdoa untuk kebaikan bagi orang lain, semakin mustajab doa kita. Saat itu para malaikat turut berdoa untuk kebaikan kita. Bukanlah kepuasan itu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi manakala kita mampu memberikan yang terbaik untuk orang lain. Semakin sedikit keinginan duniawi untuk kepuasan diri, semakin banyak keinginan duniawi untuk beramal, niscaya semakin tenang dan mulia hidup ini. Seseorang bisa memimpin negeri ini dengan baik jika ia terlahir dari keluarga yang baik, menghargai kemuliaan, akhlak menjadi pilar dan taat sebagai kekayaan. Suatu kaum atau seseorang yang hidupnya penuh kebencian dan permusuhan tak akan pernah tenang, terhormat dan berjaya selain hina dan menderita. Kalau hati kita bersih, tak ada waktu untuk berpikir licik, curang atau dengki sekalipun.
Keluarga sakinah bukan keluarga yang tanpa masalah, tapi mereka terampil mengelola konflik menjadi buah yang penuh hikmah. Bekal kesuksesan kita adalah akhlak baik yang ternyata saat ini menjadi sesuatu yang begitu mahal dan dirindukan karena sedikit orang yang memilikinya. Kegemaran tampil dan pamer kemewahan adalah ciri-ciri orang yang kurang percaya diri terhadap kekuatan dan kematangan pribadinya. Berhati-hatilah jika kita zalim kepada orang lain yang sedang berusaha taat di jalan Allah, hal itu bisa mengundang kemurkaannya. Berhati-hatilah bagi orang yang ibadahnya temporal, karena bisa jadi perbuatan tersebut adalah tanda-tanda belum sempurna keikhlasannya. Bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hati. Bekerja keras. Tahu tentang agama dan senang mengamalkannya tidak otomatis membuat kita mulia dalam pandangan Allah, sebab kunci utamanya ada pada keikhlasan hati. Renungkan apa yang akan terjadi kelak di langit. Berapa wajah yang hari itu bercahaya karena melihat Rabb-Nya dan berapa wajah yang kusut karena takut? Saat kita tersenyum tulus pada saudara kita, saat itulah kita sedang membahagiakannya yang berarti membahagiakan diri kita sendiri. Titik lemah manusia adalah ketika akalnya tertutup oleh hawa nafsu, sehingga membuatnya salah ketika memilih jalan dan keputusan. Pernahkah batin kita kecewa lantaran bermaksiat kepada Allah? Upaya perbaikan diri bermanfaat membina ketentraman. Berdoalah untuk sebanyak-banyaknya orang dengan sebaik-baiknya doa, maka insya Allah semua doa itu akan kembali kepada kita. Diri kita merdeka, lapang dan bahagia, bila tak takut orang mengetahui diri ini apa adanya. Siapa yang memburu pujian, dunia, waktu dan tenaganya akan terkuras habis. Untuk itu tiada sadar maut datang menjemput tiba-tiba. Orang yang berpenyakit dengki itu punya ciri, yaitu, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Dua ciri entrepreneur sejati, saat mencarinya, sangat menjaga keadilan dan kejujuran. Lalu setelah mendapatkannya didistribusikan untuk kepentingan masyarakat banyak. Berakhlak baik. Apalah artinya kita rajin beribadah bila tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Ingatlah hidup adalah perpindahan dari satu cobaan ke cobaan lainnya. Cobaan tidak selalu identik dengan kesusahan, tapi bisa juga berupa kemudahan. Tidak akan pernah tentram rumah tangga yang tidak mengarahkan anggota keluarganya untuk bersungguh-sungguh taat kepada Allah. Awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik, karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Carilah karunia ilmu dengan sungguh-sungguh, maka buah pencarian itu akan setaraf dengan kesungguhan kita. Akhlak yang baik dibina dengan berani melihat kekurangan diri sendiri, serta terus-menerus gigih memperbaikinya. Saat kita meninggalkan amal saleh saat itu kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi hidup kita. Bagi orang yang sudah mengenal Allah dengan baik, maka ia akan yakin bahwa segala hal yang menimpa dirinya adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan. Daripada saling menuduh, lebih baik kita bekerja keras untuk berakhlak baik dan membuktikannya dengan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Sungguh beruntung bagi siapapun yang amalnya ikhlas karena Allah semata, sehingga dia selamat dari tujuan selain Allah dan terjauh dari motif duniawi. Siapapun yang merindukan hatinya bercahaya, hendaknya ia berjuang untuk merubah diri, merubah sikap hidup, dan menjadi orang yang tidak cinta dunia. Sebaik-baik hadiah yang diberikan seseorang kepada saudaranya adalah nasihat yang baik. Visioner memiliki strategi yang tepat, dapat membaca potensi dan menyinergikannya, serta mampu memotivasi adalah syarat bagi seorang pemimpin besar. Beruntunglah orang yang diberi ilmu dan mampu mengamalkannya serta menjaganya dengan keikhlasan. Ciri amal tidak ikhlas adalah ketika muncul perasaan kecewa jika apa yang dilakukan belum berbuah seperti yang dikehendaki. Semoga Allah menghujamkan keindahan dalam hati, dan tiada yang lebih indah dari mensyukuri nikmat dari Allah. Tatkala ujian kesusahan membuat kita bermaksiat kepada Allah, maka ujian itu menjadi musibah karena kita gagal dan salah menyikapinya. Siapakah orang yang kurang ilmu? Dialah orang yang mengandalkan otot dan amarah dalam menyikapi segala sesuatu.
Setiap manusia memiliki kekurangan dan kesalahan, karena itu Allah menawarkan ampunan. Tidak pernah ada koreksi yang paling aman selain koreksi dari keluarga sendiri, karena mereka adalah darah daging kita. Sosok orang tua tidak selalu sesuai harapan. Kita harus mencari kelebihan mereka, dan membantunya menjauh dari kehinaan. Tukar watak permusuhan dengan kasih sayang dan saling memaafkan. Apa yang kita anggap benar belum tentu benar di sisi Allah. Wanita berpostur bagus tidak identik dengan kemuliaan, malah tidak sedikit yang turun derajatnya karena gemar memamerkan keindahan tubuhnya. Semakin kita merasa banyak berjasa, semakin banyak kekecewaan yang kita rasakan, maka kunci agar tidak banyak kecewa adalah keikhlasan. Salah satu kelemahan kita adalah mudah terbuai oleh mimpi-mimpi. Kita hanya larut dalam mimpi, tetapi tidak bergerak bekerja untuk meraihnya. Tidak pernah ada rizki yang termahal kecuali menebalnya iman. Dan menebalnya iman itu adalah dibukakannya kegemaran akan ilmu. Tidak dianggap mulia orang-orang yang mengangkat diri namun dengan cara mencelakakan orang lain. Allah menyuruh kita untuk berikhtiar sebab itu adalah amal syalih. Dan Allah melarang kita bergantung pada ikhtiar sebab hanya kepada Allah kita bergantung. Tembok pemisah antara diri kita dengan kemaksiatan adalah rasa takut akan siksa Allah dan berharap akan pahala Allah. Sebuah keluarga yang saling menasihati dimisalkan sebagai cermin yang dapat digunakan oleh orang lain memperbaiki penampilannya lebih baik lagi. Ada kalanya ancaman hidup membuat seseorang lebih dekat kepada Allah, padahal ujian dalam kelapangan jauh lebih berat dibanding ujian dalam kesempitan. Seni yang paling baik dalam bersilaturahmi adalah banyak-banyak untuk mengingat dan mengakui kekurangan dan kesalahan sendiri. Waktu bekerja orang rajin adalah sekarang, sedangkan waktu bekerja orang yang malas adalah besok. Saat yang paling menguntungkan bagi seorang mukmin, manakala semakin bertambah hari semakin baik kualitas dirinya. Rontoknya iman terjadi pelan-pelan, terkikis sedikit demi sedikit sampai akhirnya tanpa terasa habis tandas tanpa sisa. Untuk itu waspadalah. Didik dan besarkan putra-putri kita dengan penuh cinta, karena kelak mereka akan memberi cinta kepada kita. Seorang kaya yang syalih memiliki kemampuan mengelola kekayaannya demi kemaslahatan umat sehingga dia dihormati, karena kedermawanannya bukan kekayaannya. Jangan pernah mencoba untuk berpikir-pikir dalam mengerjakan kebaikan. Lakukanlah segera kalau niat itu telah terhujam. Keindahan dan keluhuran pribadi akan nampak dari kesanggupan diri untuk bersabar atas musibah dan kesulitan yang menimpa. Kalau kita tetap berjuang menegakkan keadilan, tidak akan berkurang kemuliaan kita walaupun dianiaya siapapun. Semakin sedikit dosa dan aib yang ada, semakin ringan dan merdeka hidup ini. Tak takut ada yang terbongkar. Maka jagalah diri senantiasa. Jangan sia-siakan kesempatan dan kekuatan untuk berbuat percuma, sebab kita akan menyesal di belakang hari nanti. Mari kita bangun bangsa ini dengan fondasi kekuatan ruhiyah, sebab kekuatan ini memiliki sandaran yang teguh, kokoh dan kuat. Jika kita belum bisa membagikan harta, kalau kita tidak bisa membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan. Orang yang tidak punya ilmu seperti memasuki hutan belantara tetapi tidak membawa peta. Tidaklah berguna uang, harta, dan kebahagiaan kita jika orang-orang di sekeliling kita masih menderita karena teraniaya oleh perilaku kita. Menengok ke bawah atau kepada mereka yang masih serba kekurangan adalah sebuah upaya untuk tetap mensyukuri pemberian Allah. Pastikan transaksi belanja kita bernilai ibadah yaitu tidak semata hanya tukar-menukar uang dengan barang saja, tapi harus mempunyai nilai lebih dari itu. Pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemimpin yang kokoh imannya, mulia akhlaknya, dan istiqomah ibadahnya di jalan Allah. Jika Anda merindukan keindahan maka berbuatlah kebajikan karena kebajikan ialah budi pekerti yang indah sedangkan dosa ialah perbuatan yang menyesakkan dada. Orang yang hina adalah orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain dan menyebarkannya. Seburuk-buruknya manusia di sisi Allah adalah orang yang dibiarkan berbuat kejahatan sesukanya oleh orang banyak karena mereka takut akan kejahatannya. Pastikan kita sudah bersedekah hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, tenaga,
atau minimal dengan senyuman yang tulus. Saudara kita adalah siapa yang terhubung ikatan keimanan antara kita dengan mereka, walau tidak satu darah satu bangsa. Kebahagiaan hakiki dalam hidup di dunia ini akan diraih oleh orang-orang yang mempunyai rasa syukur di hatinya. Kenikmatan hawa nafsu adalah sesaat. Sekuat apapun orang memburunya, keinginan nafsu itu tidak akan pernah terpuaskan. Rendah hati akan memacu seseorang lebih cepat maju sebab dengan itu dia mau mengakui kelemahan diri dan terbuka terhadap aneka koreksi. Kita butuh sistem untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Kesuksesan dunia jangan sampai menutup peluang kita untuk meraih sukses akhirat. Ketika kita merasa berjasa sedang orang lain merasa terhinakan, itu pertanda kita tengah gagal. Sukses itu juga diukur lewat kebersamaan. Keluh kesah dan amarah tidak akan banyak mengubah keadaan selain akan lebih mempersulit posisi kita sendiri. Nasihat yang baik adalah nasihat yang benar, penuh makna dan bermanfaat bagi yang mendengarnya, bukan nasihat kepalsuan. Salah satu ciri orang ikhlas adalah tidak suka menonjolkan diri, memamerkan, dan menyebut-nyebut amalnya, kecuali dalam batas yang wajar dan proporsional. Sehalus-halusnya musibah adalah ketika kedekatan kita dengan Allah perlahan-lahan tercabut. Dan itu biasanya ditandai dengan menurunnya kualitas ibadah. Kesombongan bukanlah saat kita senang memakai pakaian bagus, namun kesombongan adalah tatkala kita meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Ketika manusia diuji kesulitan, banyak sekali yang selamat. Namun ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung jadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Allah mencintai kita dengan dua hal. Dalam larangannya ada keburukan yang dijaga bagi kita, dalam perintahnya ada kebaikan yang diberi kepada kita. Menyibukkan diri dalam aktivitas ibadah merupakan obat mujarab bagi seseorang yang ingin bangkit dari kesedihan berkepanjangan. Puluhan tahun sampai saat ini kita hisap tenaga, keringat, air mata orang tua, mereka sampai rela berkorban nyawa mempertaruhkan hidupnya, hanya untuk kita.